Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Melanjutkan pembahasan chapter sebelumnya. Shinji memperlihatkan keadaan di dunia matahari yang masih kacau karena berbagai hal yang sedang terjadi di sana. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, di salah satu tempat ada Gaban yang sedang bertarung melawan Somers, sang mantan kru legendaris bajak laut. Roger itu terlihat sangat marah. Dia tidak bisa memaafkan apa yang diperbuat oleh para kesatria suci di Elbaf saat ini, karena hal tersebut membahayakan banyak orang, termasuk anak-anak juga. Gaban pun memutuskan untuk bertarung tanpa ampun dalam menghadapi musuhnya itu. Somers yang ada di hadapan Gaban menjadi sangat panik sebab tangan kiri Raja Bajak Laut itu paham soal kekuatan regenerasi yang menjadi teknik andalan para elit pemerintah dunia. Gaban tahu soal kelemahan teknik tersebut, sehingga dia bisa melancarkan serangan yang tak mampu diregenerasi oleh para kesatria suci. Gaban pun terlihat mulai kembali menerapkan serangan kepada Somers. Dia memakai jurus yang memerlukan teknik kapak dengan haki yang sangat kuat. Serangan dari Gaban itu pun berlangsung dengan sangat cepat sehingga Somers sama sekali tidak bisa menghindari serangan Gaban. Dia hanya bisa menangkisnya. Terlihat kesatria suci itu hanya bisa pasrah terkena serangan-serangan itu. Hasilnya, tubuh Somers pun terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Dia tidak bisa memperbaiki diri, sehingga Gaban pun sudah resmi memenangkan pertarungan itu. Gaban membuktikan bahwa kualitas kekuatan yang dia miliki benar-benar pada level yang tinggi. Somers tentu bukan sosok yang bisa kita remehkan. Dia memiliki kekuatan buah iblis yang memukau, haki yang kuat, dan juga banyak pengalaman. Untuk orang lain secara umum, menghadapi musuh seperti Somers ini terbilang sulit, namun itu semua tidaklah apa-apa di hadapan Skopper Gaban yang sedang murka. Dia bisa mengalahkan Somers dengan sangat cepat. Kita ketahui bahwa Gaban mengalahkan Somers dalam hitungan 1 detik di dunia One Piece, hingga pada akhirnya Somers terpotong-potong dan kalah dengan telak. Dapat kita simpulkan bahwa bukan Somers yang lemah, tapi hanya saja Gabannya terlalu kuat. Setelah Somers dikalahkan, ada hal menarik yang terlihat di sana. Tubuhnya memang terpotong-potong menjadi beberapa bagian, tapi rupanya Somers masih tidak mati. Somers masih hidup dalam kondisi tubuh-tubuh yang terpotong seperti itu. Jadi, meski Gaban tahu cara menghadapi kekuatan regenerasi, tapi dia tidak bisa benar-benar menghabisi kesatria suci itu. Ternyata ada metode khusus lain yang lebih rumit untuk benar-benar membuat sang kesatria suci itu mati. Meski begitu, hal ini tetap menguntungkan bagi pihak Gaban, sebab dengan kondisi tubuh Somers yang sudah terpotong-potong seperti sekarang, tentu dia tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga aksi Somers di Elbaf sudah terhenti untuk sekarang ini. Satu kesatria suci terkonfirmasi sudah tumbang. Karena sudah berhasil membereskan Somers, Gaban pun segera melanjutkan aksinya dengan bergerak dengan cepat menuju lokasi Gunko dan anak-anak raksasa sedang berada. Dia tidak bisa membiarkan kesatria suci wanita itu terus melanjutkan misi mereka dengan membahayakan anak-anak Elbaf. Diperlihatkan Gaban yang sudah sampai di sana hendak ingin menyerang Gunko, tapi kondisi Gunko saat ini cukup aneh, seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Gunko pun mengancam kepada Gaban, jika pria tua itu tidak mau berhenti maka dia akan menghabisi Kalen. Posisinya saat ini Gunko memang sedang sangat dekat dengan Kalen dan anak-anak lain, sehingga mudah saja baginya untuk melakukan hal tersebut bila dia mau. Gaban pun memakai Kenbunchoku Haki tingkat tinggi untuk melihat masa depan agar dia bisa memastikan apa yang akan terjadi nanti. Dalam penglihatan masa depan itu, Gaban menyaksikan Kalen dihabisi oleh Gunko memakai kekuatan tanda panahnya. Nah, rupanya perkataan Gunko akan menghabisi Kalen itu bukan hanya gertakan saja, tapi benar-benar akan terjadi. Hal itu tentu langsung membuat Gaban sangat cemas karena Kalen putra yang sangat dia sayangi. Maka demi keselamatan anaknya itu, Gaban harus menyerah di hadapan Gunko. Dapat kita pahami terhadap tindakan Gaban ini. Karena tentu bagi seorang ayah melihat anaknya sendiri dibunuh di hadapannya adalah hal yang menyakitkan. Apalagi tadi Gaban sudah melihat sekilas masa depan dengan Kenbunchoku Haki tingkat tinggi, yang mana di penglihatan masa depan itu Gunko benar-benar membunuh Kalen. Tidak ada pilihan lain bagi Gaban selain menyerah untuk saat ini. Tanpa banyak berbicara lagi, kesatria suci wanita itu segera menyerang Gaban memakai teknik dari tanda panah miliknya, lalu melempar Gaban ke bawah dari pohon Adam. Belum diketahui bagaimana nasib Gaban setelah itu,
tapi tentu saja dia akan selamat. Nah, selagi Gaban terlempar jauh ke bawah, dia akan memikirkan rencana yang bagus untuk menyelamatkan Kalen, kemudian mengalahkan Gunko. Dia akan mengandalkan kecepatannya yang tinggi di saat nanti Gunko sedang lengah. Gaban yang merupakan kru legendari, maka pantas tidak lebih dari sedetik Gaban mampu mengalahkan Somers. Nah, dengan begitu sebenarnya hanya butuh waktu sedetik juga bagi Gaban untuk menyelamatkan Kalen dan mengalahkan Gunko. Hanya saja hal itu harus dilakukan di saat Gunko sedang lengah agar tidak beresiko pada keselamatan Kalen. Memang peristiwa menyerahnya Gaban ini bisa dibilang sangat disayangkan karena jika saja Gaban bisa bertarung tanpa ancaman, tentu Gunko akan bernasib sama seperti Somers. Gaban bisa mengalahkan wanita itu dengan sangat mudah karena kemampuan yang Gaban miliki jauh melampaui dari sang kesatria suci wanita itu. Level kekuatan Gunko dan Somers ini hampir sama. Mereka adalah kesatria suci yang bisa dibilang level bawah. Jadi jika bertarung secara adil, Gaban bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Dengan pengorbanan Gaban yang menyerah itu, tentu hal tersebut membuat Kalen sangat sedih sekaligus marah dan juga kecewa. Tapi dengan kondisi Kalen seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Peristiwa ini pasti akan memberikan pelajaran berharga untuk perkembangan karakter bocah raksasa itu. Perlu kita ingat lagi bahwa Kalen ini adalah salah satu bocah yang dipercaya oleh Shanks. Bahkan diibaratkan bahwa Kalen ini sama seperti Luffy di desa Vysa dulu. Shanks sering menceritakan berbagai kisah petualangannya kepada Kalen jika sempat mampir ke Pulau Elbaf. Nah, jadi Kalen ini akan memiliki peran besar juga di pertempuran Pulau Elbaf. Kemudian cerita beralih ke Shinz di mana Brook berada. Rupanya dia sudah mengenal Gunko sejak lama. Bahkan Brook sudah mengenal Gunko sebelum dia menjadi seorang bajak laut. Dari beberapa waktu yang lalu memang sudah ada tanda-tanda di mana dua orang itu memiliki ikatan satu sama lain. Pertama, Gunko pernah mengaku bahwa dia adalah penggemar karya musik Brook yang dikenal sebagai Soul King. Bahkan wanita itu memiliki kebiasaan unik untuk mendengarkan lagu Brook setelah selesai makan. Ketika Brook melihat Gunko, dia seperti teringat akan seseorang yang menandakan bahwa Brook sebenarnya tahu siapa itu Gunko. Saat ini, Brook tampaknya telah benar-benar mengingat siapa wanita itu. Mereka sudah saling kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Fakta yang terungkap ini membuka misteri baru tentang karakter Gunko. Akhirnya bisa kita memahami mengapa saat kotak perkenalan Gunko dimunculkan, namanya hanya Gunko saja, tidak ada nama marganya. Berbeda dengan Shamrock yang diperkenalkan sebagai Figerland Shamrock. Kemudian Somers yang diperkenalkan sebagai Somers Shepherd. Lalu Gillingham yang diperkenalkan sebagai Gillingham Leitmotif. Nah, Gunko ini satu-satunya yang tidak memiliki nama marga, jadi jelas bahwa dia bukan berasal dari keluarga Tenryubito. Dia adalah orang dari luar Tenryubito yang dulu sempat dikenal oleh Brook. Mengingat umur Brook saat ini sudah sangat tua, maka jika Gunko telah saling mengenal dengan Brook sejak puluhan tahun yang lalu, harusnya Gunko juga sekarang sudah tua. Namun dari visualnya jelas bahwa dia masih terlihat seperti wanita muda. Ini terbilang aneh karena kesatria suci lain seperti Garling Figerland saja bertambah tua dengan normal. Nah, Garling Figerland yang kita lihat dulu di God Valley saja tampang masih muda. Sedangkan sekarang bisa kita lihat Garling Figerland memiliki wujud sebagai seorang kakek sesuai umurnya saat ini. Jadi aneh rasanya melihat Gunko malah tidak mengalami penuaan sama sekali. Dari puluhan tahun yang lalu hingga sekarang wujudnya masih seperti wanita muda. Selain itu belum jelas apakah ketika bertemu dengan Brook pada masa lalu dia sudah menjadi Tenryubito atau belum. Seperti yang kita ketahui, nama Gunko pada mangganya hanya nama panggilan saja, tidak diikuti nama marganya. Berbeda dengan kesatria suci lain yang diperkenalkan bersama keluarga masing-masing. Gunko hanya diperkenalkan sebagai Gunko saja tanpa nama keluarga sama sekali. Inilah yang terjadi ketika kesatria suci direkrut dari orang luar Tenryubito. Jika Loki yang kemarin ditawari menjadi kesatria suci menerima tawaran itu, mungkin nasib Loki juga akan sama seperti Gunko. Dia diperkenalkan sebagai kesatria suci tanpa marga sama sekali. Tapi untung saja Loki menolak tawaran itu, karena sesuai mural yang ada di Elbaf, Loki sudah pasti menjadi rekan perjuangan Luffy. Kembali menyoroti kondisi Gunko. Gunko yang tadi seperti sedang dirasuki oleh seseorang, kini mendapat kesadarannya kembali. Dia pun berusaha untuk membebaskan Brook yang sedang terikat. Ini adalah tingkah yang cukup aneh karena orang yang menangkap Brook sebelumnya adalah Gunko itu sendiri. Tapi sekarang dia malah mau membebaskan Brook. Namun sebelum bisa melepaskan Brook kali ini, lagi-lagi kesadaran Gunko diambil alih
oleh sosok lain. Terungkap bahwa orang yang merasuki Gunko itu adalah Im Sama. Sang pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia itu rupanya adalah dalang di balik anehnya kelakuan Gunko. Hal ini tidak heran bagi kita karena satu-satunya orang yang mempunyai akses sepenuhnya terhadap para kesatria suci hanyalah Im Sama seorang. Im Sama rupanya sangat marah karena Gunko Somers dan Gillingham terlalu lama dalam melaksanakan misi mereka di Elbaf. Im Sama adalah sosok pemimpin yang tegas, jadi tentu dia keberatan jika para anak buahnya terlalu lambat dalam melaksanakan misi. Jadi di sini Im Sama sendiri harus mengambil alih kesadaran Gunko untuk mengingatkan mereka agar bergegas dalam menyelesaikan misi itu. Sebenarnya ada alasan lain juga mengapa Im Sama ingin para kesatria suci cepat-cepat membereskan misi di Pulau Elbaf. Rupanya saat ini keadaan di Marejois sedang sangat rumit. Diperlihatkan tempat tersebut mengalami kebakaran dan sedang diserang oleh pihak musuh. Memang belum diperlihatkan siapa musuh yang melancarkan serangan itu, namun terdapat kemungkinan siapa yang membakar Marejois. Pertama, Dragon, sang pemimpin pasukan revolusi lah yang menyerang Marejois itu. Sebagai musuh besar pemerintah dunia, wajar memang bila Dragon berani melancarkan serangan secara langsung. Sebelumnya, pasukan revolusi juga sudah menghancurkan kapal-kapal suplai untuk memutus pasukan makanan ke Marejois. Jadi tak heran jika sekarang saat yang tepat untuk menyerang kediaman para Tenryubito itu secara langsung. Dragon memang dihadang oleh Garling, Figerland, dan Bentrock melawan sang Gorosei baru itu. Namun pertarungan mereka tidak lagi diperlihatkan. Sepertinya Dragon menggunakan kekuatan anginnya untuk menghempaskan Garling, sehingga ketika Garling terhempas itu, Dragon langsung terbang ke Marejois dan melancarkan serangan di sana. Hal ini sejalan dengan Mimin Boknim sampaikan Dragon tidak meladeni Garling sampai derah penghabisa karena itu akan memakan banyak waktu, sedangkan Sabo dan pasukan revolusi lain sudah sampai di Marejois terlebih dahulu. Jadi kemungkinan paling masuk akal adalah Dragon menghempaskan Garling ke tempat yang sangat jauh, sehingga Dragon bisa dengan cepat sampai di Marejois dalam waktu yang sangat singkat. Selain kekuatan angin, Dragon pasti memiliki jurus lain seperti serangan api, sehingga dia bisa menciptakan kebakaran di wilayah Marejois. Luffy saja bisa menguasai elemen lain seperti api dan petir, bahkan berpotensi juga bisa menguasai elemen angin. Jadi tak aneh jika Dragon juga bisa menggunakan elemen lain seperti serangan api. Kemungkinan kedua yang menyerang Marejois itu bukan Dragon, melainkan Sabo. Entah bagaimana Sabo yang tadinya sedang berhadapan dengan Shamrock bisa dengan cepat sampai ke Marejois. Kemudian Sabo pun menciptakan serangan api yang sangat besar dan dilancarkan ke area sekitar Marejois. Entah siapapun yang menyerang tempat itu, keadaan di Marejois akan menjadi semakin kacau. Mengapa tadi Im Sama ingin Gunko, Somers, dan Gillingham secepatnya membereskan misi di Elbaf? Itu karena Im Sama ingin ketiga kesatria suci itu segera mengatasi masalah yang ada di Marejois. Sepertinya memang saat ini para kesatria suci sedang melaksanakan misi di berbagai tempat sehingga kekuatan tempur yang ada di Marejois sedang sangat berkurang. Pada bagian akhir chapter, Im Sama bilang dia akan menunjukkan bagaimana cara dewa memerintah dunia. Nah, jadi sebentar lagi kita akan melihat bagaimana kekuatan Im Sama yang sebenarnya dan turun tangan secara langsung. Tidak hanya mengandalkan para kesatria suci saja, namun terdapat kemungkinan besar Im Sama akan turun langsung ke medan pertempuran. Belum ada konfirmasi jelas dari Oda apakah Im Sama akan memperlihatkan wujud aslinya atau lewat perantaran tubuh kesatria suci seperti Gunko. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.